dibangkitkan jadi raja. Haleluya. Terpujilah namamu. Sembah Dia, Ucap syukur bagimu. kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau Haleluya. Sembah-sembahlah Dia. Dia yang layak disembah. Kami puji, kami muliakan namanya. Berdiri dalam bangga Haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur Tuhan. Haleluya. 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 Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Muliakanlah Yesus Raja. Mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sementara kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Selamat pagi semua sudah bergabung, Bu Rima, Pak Anton, Stefanus, Bu Vera, Pak Bambang, CCMI, selamat pagi. Bu Rita, Mojokerto, selamat pagi. Bu Lastri, Pak Timur, selamat pagi. Bu Tiar, Bu Nurmala, selamat pagi. Bu Foni, Pak Martin, Bu Febi, Esther, Sepsi, dan Pak Anton, selamat pagi. Yosinta, Moana, Miguel, selamat pagi semuanya. Winara, selamat pagi. Mari kita baca Ulangan 2 ayat 1 sampai 7. Ulangan 2 ayat 1 sampai 7.
Ulangan 2 ayat 1 sampai 7. Perikop riwayat perjalanan di padang gurun. Ulangan 2 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Tebrao, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka, ya ayat 7 ya, dengan uang supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Amin. Amin, amin. Ada perjalanan di dalam hidup kita semua ya. Ya. Ini adalah kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian ya. Tanah yang dijanjikan Tuhan. Semua kita dalam kehidupan pasti ada janji Tuhan yang spesifik untuk hidup keluarga kita masing-masing ya. Kalau belum tahu, pagi hari ini tanya sama Tuhan. Tuhan mau berbuat ataupun Tuhan mau memberi rencana yang bagaimana untuk keluarga kami, pasti diberikan ya. Nah, mungkin saat ini kita sedang mengalami proses itu ya, yaitu kita mengalami padang gurun dalam hidup kita. Apakah ketika engkau menjadi orang percaya, ketika engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu untuk pertama kalinya, apakah engkau merasa pasti dibawa ke puncak gunung ya dalam kehidupanmu? Kalau Anda ada di puncak gunung, bisa melihat pemandangan di bawah itu sungguh luar biasa ya. Saya sering ke Gunung Bromo. Kalau melihat pemandangan selama perjalanan naik gunung itu ya. Kalau sudah di puncak ya, ngelihat gunungnya itu ya, tak kelihatan karena ada kabut. Tapi selama perjalanan naik gunung itu sangat indah ya. Luar biasa pemandangan ciptaan Allah itu. Apakah itu akan bertahan lama? Ya enggak. Ketika kita sudah sampai puncak gunung, di sana enggak ada apa-apa ternyata ya. Hanya kabut, kabut, dan kabut. Nah, justru lewat pengalaman di padang gurun itu kita akan bertemu dengan Allah ya. Disitulah di dalam lembah kekelaman kehidupan kita, perjalanan-perjalanan dalam kesulitan, disitulah kita akan menemui Allah sang pencipta hidupmu ini. Jadi Allah ingin menggunakan pengalaman-pengalaman di padang gurun kehidupan kita itu untuk menjadikan kita lebih kuat, saudaraku ya. Nah, dan ketika kita sedang menderita, kita akan menerima kebaikan Allah. Bukan berarti melenyapkan penderitaan, tidak. Karena hidup ini penuh dengan penderitaan. Benar nggak ya? Semalam kami diundang pemilik forum restoran
untuk bersukacita dengan keluarga mereka merayakan wedding anniversary yang ke-50, golden wedding anniversary yang ke-50. Dapat ini souvenir golden, dapat souvenir gold ya saudara ya, luar biasa ya. Nilainya ini 150. Bukan masalah uang nilai, tapi di situ kami melihat, oh ini ada wedding 50 tahun ya. Wedding. Bisa nggak kalian nanti menyelenggarakan 50 tahun wedding saudara? Kami masih kurang 6 tahun ya. Bisa nggak sampai 6 tahun masih berdua terus ya? Semoga bisa ya. Bisa. Katanya Pak Gem pasti bisa. Maka dari itu ketika hidangan dikeluarkan 8 macam ya. Ada mungkin karena kami sudah pulang ketika hidangan terakhir dari makanan. Jadi kami tidak menikmati makanan penutup. Karena bagi kami sudah terlalu larut. Sudah jam 9-an ya. Iya. Kami sudah sampai di rumah jam 10-an ya. Tidak bisa terlalu larut tidur karena harus bangun pagi, dan hari itu hari yang padat bagi saya karena harus ikut basar kemerdekaan di Pondok Mutiara. Kami harus bangun lebih pagi untuk mempersiapkan snack-snack untuk disajikan di basar. Kemudian apa itu, angkat-angkat ya, angkat-angkat propertinya dan sebagainya. Siang hari diundang Pak Yusak untuk menikmati perayaan ulang tahunnya yang ke-50 berapa? 57 ya. Jadi ke Surabaya, pulang lagi, balik lagi Surabaya, pulang lagi. 4 kali saudara ya. Jadi sangat padat. Tapi di tengah-tengah kepadatan hari itu, saya sudah memutuskan jauh sebelumnya. Kalau diundang pesta, saya nggak akan makan semuanya. Saya akan pilih yang ringan-ringan saja bagi tubuh saya ya. Jadi kami nggak makan daging merah, kami nggak makan pasta-pasta, karena sudah terlalu banyak pasta ya dalam tubuh kami hari itu. Jadi dipilih ya yang menjadikan tubuh kami nggak kecapean untuk menggiling seluruh makanan yang terhidangkan ya. Ya sehingga supaya 6 tahun lagi cukup. Cukup usia yang sehat gitu loh ya. Kami melihat Bu Desi dan Pak Halim sehat. Mereka dikelilingi anak menantu cucu yang cantik-cantik. Anak-anak mereka bisa menyanyi lagu Chinese ya. Menyanyikan lagu-lagu nggak ngerti. Wong bahasa ini bahasa Cina ya. Tapi dengan perasaan ya. Oh, luar biasa ya. Dan kemudian artis-artis rohaninya nyanyi sendiri-sendiri. Nggak usah panggil artis. Semua pada nyanyi. Luar biasa. Nah itulah sekilas gambaran wedding anniversary ke-50. Pak Arjo Hosea berdoa, dan di dalam doanya berkata bahwa 50 tahun berjalan bersama itu penuh dengan apa Pak Gem? Apakah kebahagiaan? Penderitaan. Ternyata penderitaan saudara ya. Jadi saudara jangan membayangkan kami 44 tahun ya hidup bersama. Kemudian seorang tim PAW berkata, hah? 44 tahun hidup bersama, katanya begitu ya. Dia baru 1 tahun aja hidup bersama, sudah mengeluh ya saudara. Kok ternyata menikah itu ngurusi apa? Masuk dalam pencobaan. Karena apa? Suami istri bekerja, tapi tiba-tiba pompa air rusak. Bener nggak ya? Jadi harus ada pos
pos tiba-tiba, ya kan? Nanti tiba-tiba apalagi macet, ya kan? Ini 44 tahun tiba-tiba AC mobil panas. Jadi harus keluar jutaan, saudara. Kemarin mobil APV sudah usia berapa itu ya? 15 tahun itu kok panas ya AC-nya. Keluar berapa Pak Gem? Berapa ya? 8 juta. 8 juta, hampir 10 juta, saudara ya. Tiba-tiba itu ya. Jadi 44 tahun apa yang disiapkan dengan kata tiba-tiba itu banyak sekali ya. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba anak meninggal, tiba-tiba apalagi banyak macam lah ya. Tiba-tiba harus berpisah dengan orang tua, dengan mertua dan sebagainya karena dipanggil Tuhan ya. Banyak tiba-tibanya. Istri kepingin belikan apa? Hadiah tapi uangnya nggak cukup. Ya nggak usah hadiah lah ya. Yang penting masih ada. Nah, disitulah pengalaman-pengalaman padang gurun yang kita lewati ya. Entah saudara punya pengalaman yang jauh lebih serem-serem, pastilah ada ya. Kemarin kami juga ketemu dengan seseorang yang tiap hari kami doakan ya, sudah di kemo, dia pakai topi, tapi badannya segar ya, sehat. Di kemo enggak muntah, enggak capek, enggak sakit, enggak katanya gitu. Keren ya, sudah usia berapa? 80 tahun lebih ya, di kemo gak mangsah kemo. Terus tapi rambutnya rontok. Enggak di kemo pun kalau sudah 80 saudara, rambut itu diem-diem rontok ya. Itu wajar. Terus saya bilang, oh topinya harusnya yang kayaknya topinya princess di London itu ya, topi yang cantik-cantik gitu, jangan topi yang cuma kayak mau jalan sehat kerpus gitu, enggak. Terus beli topi yang ada bunganya, wes pokoknya oma yang genit gitu loh ya. Oma yang keren gitu ya. Supaya apa, menyemangati hidup ya, supaya nggak kelihatan bahwa itu karena di kemo ya. Jadi dia ketawa aja ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan dia masih menikmati wedding anniversary-nya Bu Desi dan makan masih enak dimakan ya toh. Enak, masih apa itu, masih punya nafsu makan. Oh, luar biasa. Terus kami katakan, oh kankernya takut sama dia ya. Nah, itulah saudara padang gurun masing-masing ya. Nah, rencana Allah itu bagaimana kita baca ya. Di dalam Ulangan 3 ayat 1 dan 2, kemudian 9 sampai 10. Allah telah memimpin para leluhur dalam perjanjian lama ke padang gurun. Abraham, Ishak, Yakub memiliki pengalaman mereka sendiri di padang gurun. Di padang gurun Allah juga menyiapkan hati Musa dan memanggilnya untuk memimpin umatnya keluar dari perbudakan. Wow, keren ya. Itu leluhur-leluhur kita. Kita baca Keluaran 3 ayat 1 sampai 2. Keluaran 3 ayat 1 sampai 2. Keluaran ayat 3. Pasal 3 ayat 1 sampai 2. Keluaran pasal 3 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Amin, amin, amin. Luar biasa bukan ya? Jadi Allah memanggil Musa dan Musa membawa bangsa Israel
keluar dari tanah perbudakan tuh berkeliling padang gurun itu selama 40 tahun, saudara. Wow, luar biasa proses padang gurun ini ya, ndak gampang, ndak sedikit waktu, 40 tahun, saudara ya. Selamat pagi Pak Lukas, Bu Wiwi, Bu Elias, Pak Elias, Bu Viken, Pak Henry. 40 tahun di padang gurun ya. Jadi kalau hari ini saudara mengeluh masih 1-2 tahun berjalan di padang gurun, kesusahan saudara, penderitaan saudara, belum apa-apa itu saudara. Itu masih preambul, itu masih pendahuluan. Kalau bikin skripsi itu masih pendahuluan saudara. Ini sih belum ke hipotesa ya, belum masuk hipotesa ya. Jadi santai aja, dilewati aja, jalan aja baik-baik ya, supaya nggak capek. Jadi Pak Arjo berkata, mencari kebahagiaan, saudara mencari kebahagiaan, menikah untuk berbahagia, salah saudara. Harap dikoreksi ya. Menikah itu perjuangan, menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Mungkin banyak anak-anak sekarang itu, aduh keluargaku ini tidak berbahagia ya, ayah ibuku ini kok kelihatannya tiap hari heboh banget gitu ya, tidak ngalami kebahagiaan. Ya memang ya, karena mencari apa di dunia ini, tidak ada mencari bahagia terus dapatkan bahagia, tetapi bahagia itu harus diperjuangkan. Amin. Dan orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Kalau engkau takut kepada Tuhan, engkau akan berbahagia. Amin. 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 Apakah bangsa Israel itu berbahagia selama 40 tahun muter di padang gurun? Enggak. Pagi, siang, malam mereka ngomel dan tintinya. Diberi mana, bosen, minta daging. Diberi daging, tambah mati, saudara. Sampai keloloten ya. Diberi apa? Air pahit, ngomel. Diberi air segar, masih ngomel-ngomel lagi ya. Nah itu manusia. Ketika di padang gurun, dididik itu maksudnya sama Tuhan ya, supaya melihat bahwa Tuhan ada menyertai mereka. Amin. Jadi 44 tahun kita berjalan bersama berdua, kita lihat apa? Lihat Tuhan yang menyertai kita. Amin. Amin. Ketika sakit, masuk rumah sakit, masuk ICU, apalagi waktu zaman COVID masuk rumah sakit, tapi bukan COVID ya, bukan karena COVID. Kita lewati, saudara ya. Kita lewati. Dan kita menang, ya. Jadi itulah melihat penyertaan Tuhan. Karena apa? Bukan kuat gagah kita, wong kita sakit kok diinfus ya. Sakit diinfus itu, siapa bilang enak? Kok aku heran, ada orang seneng diinfus. Kalau capek ke rumah sakit minta diinfus, salah. Kalau capek tidur, ya. Tidur terus minum jus buah-buahan, wis seger, besok bangun rasah diinfus ya. Zaman dulu itu air kelapa jadi bahan infus ya, zaman dulu. Tapi sekarang, zaman sekarang air kelapa jadi bahan penyegar ya. Kalau saya capek minum air degan gitu ya, degan hijau lagi enak sedep, tak usah diinfus saudara ya. Makanya kami dapat melewati 44 tahun itu dalam padang gurun kehidupan kami. Ya berjalan, jangan mandek. Kalau mandek pasti kepanasan. Jatuh bangun, harus bangun lagi. Ya harus jalan, tetap jalan. Walaupun terseok-seok, terseret-seret, tetap jalan. Ketika masa sulit ekonomi, harga emas melonjak, ya sulit ya. Mau menutup toko, mau menjual toko, mau. Tapi tidak ada yang beli. Jadi ya dibuka lagi. Bener nggak Pak Gem? Iya. Pak Gem sudah susah mau tutup toko. Tapi ya karena Tuhan kasih pelanggan-pelanggan masih ada ya, tidak jadi nutup saudara ya. Nah itulah kehidupan kita, naik turun. Kadang naik gunung
kadang turun ke lembah dan dilewati. Nah, disinilah padang gurun itu juga telah menyiapkan hati Musa ya. Musa itu ya ndak jengkel ya apa ya. Setiap hari diomeli orang. Saudara ini kalau diomeli nyonyamu tahan nggak ya? Pak Henry Sumpeli kapes. tahan nggak diomeli Bu Viken? Tapi kayaknya Bu Viken nggak pernah ngomel ya. Diem dia, tapi senyum, sabar. Apalagi mamanya ya. Kalau saudara kenal sama mamanya Bu Viken ya, itu kayak jadi Bu Musa namanya ya. Suwaberpol ya. Senyum gitu tok, nggak ada suara nih saudara. Nah, itulah kehidupan ya. Maka Musa itu dididik Tuhan. Musa disiapkan hatinya ya. Nah, untuk memelihara bangsa Israel. Ternyata untuk memelihara keluarga kita, hati kita itu harus kita siapkan. Amin. Amin. Jangan putus di tengah jalan. Wis ndak kuat aku, angkat tangan aku. Aku tak meninggalkan keluargaku karena demikian resek gitu ya. Jangan saudara. Saudara sedang dididik Tuhan itu ya. Bukan anakmu yang nakal. Bukan, tapi Allah sedang mendidik kamu sebagai orang tua yang bijaksana itu bagaimana. Ya gitu kan ya. Musa bagaimana sampai jengkel dia pukul itu tongkat ke batu. Wah keliru. Tuhan itu cuma ngomong speak to the rock ya. Tapi Musa saking gregetannya dipukul batu itu, itu ngarai dia nggak masuk tanah Kanaan. Hari ini kalau kamu jengkel sama anakmu, mungkin dia suka pergi-pergi gak pamit, mungkin dia tingkah laku kurang sopan, mungkin dia nggak menghargai kamu sebagai orang tua ya. Cek dan recek, belum tentu dia yang salah. Mungkin sikapmu yang perlu diperbaiki ya. Amin. Amin. Ingat-ingat ya waktu anak yang hilang gitu ya. Ternyata ayahnya itu tiap hari menunggu loh ya. Tiap hari menunggu, ngeliat itu posturnya siapa, anakku apa bukan ya, ketika ada orang masuk kampungnya. Oh bukan, kecewa ya. Tetapi suatu hari dia melihat dan harapan itu tidak kecewa. Dia lihat anaknya pulang. Nah, maka dari itu sering saya katakan, apa mikiri gak usah, nanti dia pulang. Dia pasti pulang. Dia pasti disuruh Tuhan pulang. Hari ini kamu pulang. Nah, sungguhan saudara, dari jauh dia lihat, oh itu anakku itu, gaya jalannya itu miring-miring kayak anakku. Dan akhirnya apa? Disambut saudara, dibelehno kambing saudara. Berapa tahun sekali saudara makan kambing? Cuma kalau Idul Adha dikasih tetangga, kan gitu ya. Nah tapi kalau anaknya pulang, dimasakin gulai kambing, dipestain. Saudara kalau anakmu pulang mbok omeli, tau dari mana aja kamu, pancene kamu gak pernah menghargai kami ya, bla 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 bla, minggat maneh. Tetapi ketika ia datang, dimasak masakan kesayangan, dipeluk, dikasih cincin, dikasih jubah yang berkilau-kilauan, dipakaikan sepatu, wow keren, terus tidak dimarahi, sampai membuat iri anaknya yang sulung. Nah, dia sudah ngentekno harta kok masih mbok pestakan, aku loh bersama-sama bapak tidak pernah mbok pestai. Wah, ya apa? Terus jawab bapaknya ya apa Pak Gem? Kamu sudah tinggal bersama aku kok. Gitu. Ini semua kan milikmu. Kenapa kamu iri dengan hatimu? Seringkali kita itu iri ya sama orang lain yang hidupnya. Kalau lihat Instagram, iri nggak itu sama hidupnya orang-orang lain yang posting-posting pesta? Hari pagi ini saya bingung, ini pesta kok di tengah jalan nih, pesta di mana ini? Rasanya di luar negeri ya, di jalanan ini. Seorang konglo pesta nikahin anaknya. Iri hati enggak? Ya pengen tahu ini, masih enggak iri hati, kepo ya, kepo. Ini di mana sih lo itu kepo? Kepo karena itu apa? Rasa irinya keluar ya, jadi pengen tahu nang di seiki, walah di sini toh lah. Kita bisa kepo melihat IG-nya orang-orang ya. Tapi kalau dia besoknya
dipanggil KPK terus masuk penjara, kok iri apa enggak? Ya itu masalah. Emang masalah buat lu ya. Ya nggak iri lah kalau dipanggil KPK ya. Kecuali kita ya punya KPK, kelompok pendalaman kelompok persekutuan keluarga, itu KPK kita. Tapi kalau KPK-nya negara, waduh, ya gemeteran lah dipanggil KPK ya. Jadi pagi hari ini, ayo, ketika engkau mengalami penderitaan, ketika engkau berjalan di padang gurun, ketika engkau menghadapi suami atau istri sing rojo ngeyel atau ratu ngeyel, ya bagaimana? Ketika engkau mengalami penderitaan, istri demensia atau suami demensia, itu penderitaan apa enggak? Sangat. Malam-malam dia bisa bangun buka pagar loh saudara, bisa keluar, saudara ndak bisa ketemu dia lagi karena dia lupa di mana rumahnya. Lah gawat tak itu, bisa masuk SS saudara. Jadi melok bangun saudara ya, ikut bangun suami jalan keluar. Kalau suami demensia saudara harus ikut bangun. Lah masuk enak itu? Nggak enak toh. Kalau istri yang demensia masih lumayan ya, dikasih babysitter untuk masuk namanya babysitter ya. Mak sitter ya. Ya gimana, harus ditemani terus menerus, nggak bisa ditinggalkan sendirian kan ya. Ya jadi seperti baby lagi kan. Iya, babysitter lagi. Harus dirawat. Itu kan penderitaan ya. Apalagi mengalami anak-anak yang nggak mau nurut, anak-anak yang nggak mau disekolahin. Saudara punya uang tapi arek nggak mau sekolah. Apa itu? Geregetan apa enggak saudara? Nanti dia bolos. Saya ini ya, gini ya, bapak-bapak ibu zaman sekarang ini, ternyata di sekolah itu dikasih WA sekarang, grup WA orang tua sama anak. Terus ada orang tua yang gini, mana ya foto anak saya kok enggak kelihatan. Apa dia bolos apa enggak loh saudara? Ternyata ada banyak anak yang sudah dibiayai tapi bolos saudara. Ya apa gitu itu ya. Baru 2 hari kok bolos gitu katanya gitu loh. Ini kenyataan. Nah ini kita ada di apa itu, area 40 tahun muter-muter padang gurun itu masih ya. Belum masuk ke tanah Kanaan. Hari ini siapapun engkau pastikan 40 tahunnya dipersingkat apa enggak? Apa diperpanjang? Tapi kita singkat atau enggak singkat, kalau saudara jalan enggak kroso saudara. Hari ini tiba-tiba saja kita mau meninggalkan bulan Agustus. Kita mau masuk bulan September minggu depan ya. Ini saya harus rekaman suara gembala karena sudah minggu terakhir ya. Enggak kroso loh saudara ya. Jalan terus tahu-tahu tahun 2024 ini akan habis. Dengan segera ya, bukan dengan berlambat-lambat, tapi engkau berlambat-lambat saudara, jangan terlambat. Oke, ikuti langkah kaki Tuhan. Amen. Jadi Allah menyertai setiap langkah Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan mereka melewati padang gurun. Demikian pula Dia menyertai Anda dan saya dalam padang gurun yang kita hadapi. Di padang gurun itulah kita belajar untuk bergantung kepada Allah. Kalau engkau sudah tidak mampu, kau katakan, aku give up Tuhan, terserah engkau semaumu. Nah gitu kan. Di sanalah Tuhan akan menjumpai kita, bukan di atas gunung ya, di padang gurun. Dan di sana jugalah kita dapat bertumbuh. Saudara lihat, di padang gurun, ono tanaman opo, ya, ndak ono opo-opo. Tapi yang bertumbuh itu pohon korma. Pohon yang manis, padahal tidak ada air, tapi dia mau tumbuh di dekat sumber air. Dia akarnya sampai cari mata air. Nah itulah kita ya. Ketika kita ada di padang gurun, justru kita akan ketemu yang manis dalam hidup kita. Amin. Amin. Yaitu manisnya Tuhan Yesus. Manis kau dengar Tuhan ya loh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Engkau akan mengecap kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah penderitaanmu, engkau akan mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang mengisahkan tentang perjalanan bangsa Israel.
kami juga mengalami perjalanan yang panjang Tuhan. Di dalam kehidupan kami harus melewati padang gurun, kami harus melewati lembah kekelaman. Banyak sekali hal-hal yang kami inginkan terjadi di dalam kehidupan kami. Tapi karena ada Engkau yang menyertai kami, Engkau selalu menuntun kami ke jalan-Mu, sehingga kami bisa mempunyai semangat yang luar biasa dalam kehidupan ini, karena Engkau selalu menyertai, mendampingi kami, sehingga kami bisa melewati semua padang gurun, semua lembah kekelaman itu, sehingga kami menuju kemenangan. Bahkan kami dijadikan lebih dari pemenang, sehingga kami menang terhadap dunia ini karena Engkau selalu menyertai kami. Thank you Lord, Engkau baik, Engkau sungguh Allah, Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih ketika Engkau izinkan kami untuk berada dalam padang gurun kehidupan kami. Mungkin kami mengalami sakit, harus kemoterapi, harus terapi lain-lain, harus mengalami lupa ingatan, harus mengalami macam-macam ya Tuhan. Ada yang stroke, ada yang harus di kursi roda, ada yang harus di kemo dan sebagainya. Tuhan, ini padang gurun kehidupan kami. Tolonglah kami, sertai kami senantiasa sehingga kami mampu keluar dari padang gurun menuju tanah Kanaan kami masing-masing. Terima kasih ketika kami sudah tiba di tanah Kanaan, biarkan kami mengingat pelajaran di padang gurun itu yang menyebabkan kami bertobat dan kami takut kepada Tuhan. Ketika kami mencari kebahagiaan kami di tengah-tengah keluarga, pasangan hidup, anak-anak, menantu dan para cucu Tuhan, Engkau mampukan kami menyertai mereka seperti Engkau menyertai kami, menyertai mereka dengan doa-doa kami, menyertai mereka dengan kasih kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. See you tomorrow guys, baik yang nanti siang atau nanti malam menyertai renungan ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Amin, amin, amin.